Di situ dikatakan, saudaraku, ya, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan mencucikan kita dari segala kejahatan. Ya. Kita harus mengenal dulu siapa itu Yesus, siapa itu Allah kita. Karena Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Dia Maha Pengampun. Dia yang Maha menyucikan segala kesalahan kita. Kenapa saudaraku? Kita ini manusia sebetulnya yang tidak dipandang oleh manusia. Kita manusia yang seharusnya mati di kayu salib. Tetapi Yesus menunjukkan kasih-Nya kepada saudara dan saya. Dia rela mati untuk apa? Demi siapa? Demi saudara dan saya, supaya apa? Kita punya hidup yang kekal. Coba kalau kita tidak mengenal Tuhan. Coba kita kalau tidak mengenal Tuhan, apa yang terjadi dalam kehidupan kita? Ya. Apakah kita masuk dalam pilihan Allah atau tidak? Itu jadi pertanyaan saudara. Itu jadi pertanyaan buat saudara dan saya. Ya. Karena Tuhan kita adalah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ya. Ayat yang kedua, yang ke-10. Jika kita berkata bahwa kita tidak ada berdosa, maka kita membuat Dia menjadi pendusta dan firman tidak ada dalam diri kita. Saudaraku, kita ini manusia adalah manusia berdosa. Ya. Kita dilahirkan dari apa? Dari dosa. Oh, jangan merasa kita, oh bapak saya nggak berdosa. Bukan itu. Saya nggak pernah melakukan kesalahan. Bukan itu, saudaraku. Karena apa? Ada benihnya. Benihnya dari mana? Yaitu Adam dan Hawa yang pertama melakukan dosa. Maka manusia semuanya jatuh dalam dosa. Kenapa? Karena kesalahan Adam dan Hawa. Akhirnya apa? Ditimpakan kepada kita semua. Datanglah Yesus Sang Penjuru Selamat untuk memutuskan setiap rantai-rantai ya, yang namanya dosa-dosa diputuskan semuanya. Supaya apa? Kita diangkat menjadi anak-anaknya. Supaya apa? Kita hidup dan kerajaannya yang penuh dengan kekal untuk selama-lamanya. Dan lanjut saudaraku, ya. Coba kita buka yang ayat 21. Oh, enggak ada ya? Oke, kita masuk dulu. Oke. Kita lanjut. Yang kedua, poin yang kedua, Allah telah mengasihi kita. Ya, poin yang kedua, Allah yang telah mengasihi kita. Allah mengasihi kita bukan berdasarkan kebaikan kita. Ya. Allah mengasihi kita bukan berdasarkan kebaikan kita, bukan hebatnya kita, bukan cakepnya kita, bukannya pintarnya kita. Tuhan tidak melihat itu, saudaraku. Ya, tidak orang kaya. Enggak, Tuhan tidak melihat kekayaan kita. Enggak, Tuhan Dia melihat. Yang Tuhan lihat apa? Tadi disampaikan oleh Ibu Deborah, yang dilihat hati, ketulusan, keikhlasan kita dalam berada. Tuhan nggak melihat umpamanya hidungnya kayak apa, mancungnya kayak apa, buktinya kayak apa, hidungnya kayak apa. Enggak, Tuhan tidak melihat rupa. Sekalipun dia itu orang yang tidak terpandang oleh manusia, tetapi Tuhan lihat. Amin. Itu yang Tuhan angkat, saudaraku. Orang yang nggak ada apa-apanya yang diangkat oleh Tuhan menjadi ada apa-apanya. Contohnya saya, emang saya punya pendidikan yang tinggi? No. Tadi saya Pak Ji juga waktu itu katakan kamu harus jadi hamba Tuhan. Saya tolak. No, saya tidak menjadi hamba Tuhan. Ya, saya nggak tahu apa-apa. Saya nggak tahu kamu orang terpelajar. Enggak. Tetapi waktunya Tuhan benar-benar nyatakan, saudara. Bukan hebatnya maunya saya. Bukan. Tapi Tuhan tahu hati setiap kita, kerinduan kita. Kerinduan kita itu yang menjadi penentu bagi setiap kehidupan kita. Ya. Tadinya saya nggak mau, saudara. Apa yang jadi hamba Tuhan? Emang jadi hamba Tuhan gampang? Enggak. Firman Tuhan aja nggak tahu, nggak bisa. Apalagi suruh berdoa, nggak tahu. Cuma lihat itu, ikutin maunya Tuhan, ikutin arahnya Tuhan. Makanya Tuhan panggil untuk menjadi hambanya. Makanya saudaraku, kita nggak main-main, nggak main-main. Tuhan punya rencana yang luar biasa buat cuman ini. Saya yakin setiap kita pasti pakai Tuhan luar biasa. Tergantung dari kita mau atau tidak mau. Itu. Kalau kita mau, pasti Tuhan bertindak. Karena Tuhan mencari bukan orang yang tidak mau, Tuhan mencari orang yang mau dipakai oleh Tuhan. Iya. Tuhan tidak melihat orang itu kayak mana, enggak, saudara. Sekalipun dia katakan pemulung atau Tuhan tidak melihat itu. Iya. Tuhan tidak melihat orang yang miskin. Di hadapan Tuhan kaya sama miskin semuanya sama. Sama.
Tuhan tidak pernah melihat harta. Hanya Tuhan yang lihat itu, yaitu hati, kemauannya kita. Yang Tuhan cari itu apa? Di hati kita, ketulusan kita. Lanjut. Ya. Allah mengasihi kita adalah Allah menunjukkan kemurahannya pada kita. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kalau sampai hari ini kita boleh ada, itu karena apa? Kemurahannya Tuhan. Amin. Karena kebaikannya Tuhan, karena kasihnya Tuhan, karena kebaikannya Tuhan. Bukan maunya kita. Ya, maunya kita apa, saudaraku? Tidur dalam rumah, ngapain ke gereja? Enak kan tidur di rumah, tapi hati-hati. Kalau tidur di rumah itu belum tentu berkenan di hadapan Tuhan. Kalau Tuhan datang, apa yang terjadi? Kalau ditinggal, kalau kau rasa tuh, Tuhan bilang terlambat sudah kau datang padaku. Makanya kita sebagai anak Tuhan harus giat selalu untuk mencari hadirat Tuhan. Harus giat mencari hadirat Tuhan. Jangan kita tinggalkan namanya ibadah. Jangan kita tinggalkan namanya persekutuan. Itu penting bagi kita semua. Haleluya. Lanjut kembali. Allah berkata, aku mengasihi engkau. Coba kita buka di Yeremia. Ya. Yeremia 31 ayat 3. Yeremia 3 ayat 31 ayat 3. Yang ketiga. Turun dikit ya. Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Haleluya. Tuhan bilang apa? Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Yang kepada Yeremia, bertanyakan diri kita sendiri. Tuhan menunjukkan kasih setia dari jauh kepada siapa? Kepada saudara dan saya. Amin. Apa? Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku menunjukkan kasih setiaku kepadamu. Kita hidup hanya karena kasih setianya Tuhan, karena kemurahannya Tuhan. Yang poin yang ketiga, ya, poin ketiga adalah tantangan. Saudaraku, ikut Tuhan punya tantangan. Amin. Tantangannya apa, saudaraku? Ayo coba kita simak firman Tuhan. Tantangannya apa? Coba kita buka di Roma 8. Roma 8. Coba buka di Roma 8. Roma 8 ayat 38 sampai 39. Di situ dikatakan, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Yang 39, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah, ya, yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saudaraku, tantangannya adalah, ya, baik maupun apapun yang terjadi dalam kehidupan saudara dan saya, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Baik itu maupun itu namanya ada kejahatan apa yang mau menyerang kita kita jangan takut. Karena apa? Tuhan selalu sertai dengan kita. Kalau kita takut, malah kita kena celaka, saudaraku. Artinya apa? Kita harus belajar tenang dan tenang. Dalam situasi apapun kita harus tenang. Jangan kita gegabah. Kalau kita gegabah, emosinya naik, darah tinggi yang naik, menghancur kita, saudara. Makanya setiap persoalan ada permasalahan, jangan kita memakai dengan emosi kita. Harus kendalikan emosi kita.
Coba kalau kita tiba-tiba ada masalah dulu, langsung emosi kita langsung loncat, apa yang terjadi? Ya, udah nggak bakalan ada kedamaian, nggak bakalan bisa menyelesaikan masalah. Coba kalau kita tenang, santai, saudaraku. Kalau ada sesuatu apapun terjadi, kalau kita santai, kita mengatasinya, pasti indah, saudaraku. Pasti indah. Kita tidak akan terbawa oleh arus. Namanya emosional, kita harus kendalikan diri. Oke, coba kita lanjut kembali. Ya, ayat yang selanjutnya, coba kita dibuka di Injil Yohanes 15. Injil Yohanes 15. Ayat yang ke-18 sampai 19. Di situ dikatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah dahulu membenci aku daripada kamu. Saudaraku, jadi kalau orang bisa benci saudara, jangan kita heran, karena di dalam diri kita ada kemuliaan Allah. Karena pada mulanya Yesus aja sudah dibenci duluan, karena Yesus ditolak. Ya, Yesus ditolak oleh kaumnya. Makanya kita jangan heran kalau kita sebagai pengikut Yesus, pasti kita juga akan kena dampaknya, saudara. Ayat selanjutnya, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Haleluya. Kita berasal dari mana, saudara? Dari surga. Kita ini berasal dari surga, bukan berasal dari dunia ini. Memang kita dilahirkan dunia ini, Tuhan yang pilih, Tuhan yang angkat. Amin. Kita, waktu kita masih dalam kandungan ibu, saudaraku, itu Tuhan telah meracik kita, Tuhan telah mengenal kita, Tuhan telah menetapkan kita. Ya. Secara tidak sadar. Emang saya dulu orang Kristen, bukan orang tua saya bukan orang Kristen. Gak ada yang Kristen orang tua saya. Semuanya penyembah berhala. Nggak ada. Bukan saya orang turunan Kristen, bukan. Alangkah saya bertanya, coba dulu saya orang tua saya orang Kristen. Waduh, saya mungkin gak luar biasa kali kata saya gitu. Saya udah tuanya, udah usia tua mau kenal Tuhan. Udah umurnya udah gak muda lagi, udah umurnya 27. Ya, udah umur 27 dan gak muda lagi, saudaraku. Ya, intinya nggak kayak Elizabeth dididik dari kecil. Enggak kayak si Moses didik dari kecil. Itu udah kepala gua tuh udah tua, saudara. Udah tua. Ya. Udah semangatnya udah berkurang. Coba istilahnya kalau menginjak remaja 15 sampai 20 tahun, itu cinta Tuhan yang luar biasa, saudara. Ya. Tapi nggak tahu anak-anak sekarang. Anak-anak zaman sekarang beda. Ya. Kebanyakannya apa? Main game, buru-buru suruh ibadah. Banyak itu kayak ponakan-ponakan saya itu suruh gereja enggak katanya. Alasannya apa? Males katanya gitu. Wah, bukannya cari Tuhan lebih penting. Iya, saudaraku. Kita selalu ingatin di gereja, minggu itu di gereja. Ya, jangan kita main-main di hadapan Tuhan. Tapi apa kita bisa memaksakan? Enggak, saudaraku. Yang jelas Tuhan punya rencana. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya. Poin yang keempat adalah berharap akan kasih setianya. Coba kita buka di Mazmur 147. Ya. Karena kasih Allah ada kasih yang sempurna bagi kita semua. Poin yang keempat, berharap akan kasih setianya. Mazmur 147 ayat yang ke-11. Ya, di situ katakan Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Saudaraku, di situ dikatakan Tuhan senang kepada orang yang takut akan Dia. Bukan takut Tuhan kita harus lari dari hadapan Tuhan, bukan. Arti takut sama Tuhan kita harus semakin mendekat kepada Tuhan. Takut Tuhan tolak kita itu harus kita jaga. Kalau kita ditolak Tuhan mau jadi apa, saudara?
Jadi kita kalau ditolak Tuhan, kita nggak masuk dalam hitungannya Tuhan lagi. Kita artinya apa? Kita nggak dipakai lagi sama Tuhan. Itu mau jadi apa? Halo? Kalau kita dilemparkan Tuhan, kita mau jadi apa? Kita nggak diakui lagi sebagai anak. Waduh, saudara, kasihan. Makanya hidup kita ini harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Di situ dikatakan Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, yang selalu berharap akan kasih setianya Tuhan. Tuhan tidak melihat mengharapkan orang kaya. Ya orang kaya datang sini. Enggak. Tuhan nggak mencari. Hei orang kaya sini, yang banyak duit sini. Datang sini berkumpul. Ya enggak. Tuhan nggak panggilnya seperti itu. Ya. Kalau itu terjadi, itu memang kemurahan Tuhan, karena Dia ada maksudnya Tuhan buat dia. Ya. Itu pasti untuk apa? Untuk Tuhan memberkati dia lebih luar biasa. Itu dia menjadi satu berkat buat jemaat, buat hamba-hamba, buat orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Ayat selanjutnya di situ dikatakan, coba kita buka lagi di Mazmur, masih di Mazmur 33. Mazmur 33. Ayo kita simak yuk. Mazmur 33 ayat 18. Ayat 18. Ayat 18. Yes. Nah, ya. Di situ dikatakan, sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, kepada mereka yang berharap akan kasih setianya. Tuhan itu senang, saudaraku, kalau kita cinta sama Tuhan. Oh, Tuhan senang loh, Tuhan tersenyum, jangan salah loh. Kalau saudara bisa melihat Tuhan tersenyum, itu luar biasa, saudaraku. Kalau dulu saya pernah, kita dalam persekutuan, Tuhan tersenyum. Memang mata jasmani tidak terlihat, tapi roh kita yang tahu, roh kita yang melihat Tuhan tersenyum. Saya yakin Tuhan juga senang, Tuhan juga tersenyum buat kita semua di sana, karena Dia melihat semuanya penuh dengan sukacita. Coba kalau kita datang cemburu aja, pasti Tuhan, ada apa sih kamu? Kok kamu cemburu terus? Ada apa? Pasti Tuhan tanya, ada apa dengan kamu? Sama kita dengan jangan Bapak kita yang ingin surga, kalau Bapak dibuka bunyi sama. Nah, kenapa muka kamu kok kusam? Muka kamu kok kusut? Ada apa? Iya, tanya. Coba nggak mungkin si Batman kalau kayak bintang. Kalau bintang coba gak dia lagi baring aja, nggak mau ngapa-ngapain. Kasih tanya, kamu kenapa Tan? Kasih kenapa? Sama Bapak yang di sorga juga tanya, ada apa dengan kamu? Makanya kita harus memiliki hati yang sungguh-sungguh takut akan Tuhan. Kita takut Tuhan, bukan kita harus menghindar dari Tuhan. Untuk menghindar takut besar. Yang seperti Adam, waktu dia melakukan kesalahan, dia takut, yang ngumpet malahan. Kita anak-anak Tuhan jangan, kalau kita melakukan kesalahan, datang kepada Tuhan, menghadap kepada Tuhan, minta ampun sama Tuhan. Tuhan itu setia dan adil mengampuni sekali. Amin. Jangan kita malah menjauh dari Tuhan. Kalau kita menjauh dari Tuhan, artinya saudara, kita akan putus hubungan namanya Tuhan. Itu bahaya. Sampai kalau kita putus sama hubungan Tuhan, nama kita dicoret. Kita dicoret. Nggak ada di buku absensinya itu, nggak ada namanya si Nathan, nggak ada namanya Pak J, nggak ada nama Joshua, nggak ada. Padahal cilaka saudaraku, kemana? Padahal saya kata Tuhan, saya kan sering beribadah di sini nggak ada tertulis tuh. Nah bahaya saudaraku. Kenapa? Karena kesalahan kita. Karena kesalahan kita tidak mengampuni akan segala dosa-dosa kita, baik itu kepada sesama maupun kepada Tuhan. Karena kita melanggar perintah Tuhan. Kenapa kita jauh daripada Tuhan? Dan Tuhan tanya, kenapa kamu jauh daripada Tuhan? Tuhan yang mau apa? Kita selalu semakin hari semakin dekat dan mendekat kepada Tuhan. Artinya apa? Cinta sama Tuhan. Cinta sama Tuhan, kasih Tuhan. Firman Tuhan berkata, kasihkan Tuhan alam dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segala kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesama manusia seperti yang kasih Tuhan sendiri. Itu kasih Allah yang paling sempurna dalam kehidupan kita, saudara. Tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Hanya jalan dalam Yesus. Hanya ditemukan di dalam Yesus. Bukan kepada orang pintar,
Orang dekat tidak bisa menjamin kehidupan saudara. Tuhan hanya menjanjikan bagi kita akan memasuki hidup yang kekal selama-lamanya. Itu janji Tuhan. Makanya kalau kita undur daripada Tuhan, artinya saudara, kita mengingkari janjinya Tuhan buat saudara saya. Kalau sampai kita nggak mau ibadah kepada Tuhan, itu artinya kita mengingkari janjinya kita sama Tuhan. Ya kata orang, ngapain ibadah? Udahlah percuma. Katanya Tuhan mau datang. Mana sampai saya ini? Dari saya lahir katanya Tuhan belum datang. Bukan itu saudaraku, Tuhan yang tuntut kita. Selagi kita masih hidup, kita harus beribadah kepada Tuhan. Itu yang Tuhan inginkan. Jangan kita mentang-mentang Tuhan nggak datang, kita nggak mau, kita abaikan. Masih ada waktu besok, nggak bisa seperti itu, nggak bisa. Ya. Percuma kalau kita istilahnya iring-iring Tuhan. Ya. Kalau kita hanya cuma istilahnya hanya senang-senang, main-main, itu yang hati-hati. Apa Tuhan senang? Tidak. Yang Tuhan senang adalah kita saat datang kepada Tuhan, kita mengucapkan pujian, syukur bagi Tuhan. Itu yang Tuhan senang bagi kita semua. Oke, ayo kita lanjut kembali. Ya. Di Mazmur, masih di Mazmur 59. Coba Mazmur 59 ayat 16 dan 17. 16 dan 17. Di situ dikatakan, mereka mengembara mencari makan apabila tidak kenyang, maka mereka mengaum. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu pada waktu pagi. Aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesatanku. Ayat 30 terus yang 18. Ya kekuatanku, bagimu aku bermasmur, sebab Allah adalah kota bentengku, aku dengan kasih setianya. Haleluya saudara. Makanya kalau kita harus ingat kasih setianya Tuhan, ingat kebaikannya Tuhan. Ada pujian katakan, ingat kasihnya, Ya, ingat kebaikannya dan anugerahnya, selamatkanku. Itu saudaraku, kita ingat waktu kita Sebab diselamatkan. kasihnya setinggi langit. Sebab kasih setia setinggi langit. Kasih Nanti kita nyanyikan pujian ini saudaraku, supaya kita ingat akan kasih setianya Tuhan. Haleluya. Yuk kita coba lagi. Buka di Mazmur 103. Masih di Mazmur ayat 1 dan selanjutnya. Di situ dikatakan, dari Daud, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap hatiku. Ayat yang kedua, pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikannya. Ayat yang ketiga, Dia mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala sakit penyakitmu. Terus, Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memampukan engkau dengan kasih setia dan rahmat. Ayat kelima, Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti raja baru. Haleluya saudaraku. Ada lagi ayat ke-6 coba. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ayat ke-7, Dia memperkenalkan jalan-jalannya kepada Musa, perbuatan-perbuatan kepada orang Israel. Yang ke-8, Tuhan adalah penyayang dan mengasihi, yang sabar dan berlimpah kasih setia. Ayat 9, tidak selalu Dia menuntut dan tidak nutup selama-lamanya diam dan 10, tidak dilakukannya kepada kita sedosa dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita sesuai kesalahan kita. 11, Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikianlah sanjungan kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. 12, Sejauh timur dari barat, demikianlah jauhannya daripada kita pelanggaran kita. 13, Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Saudaraku, Tuhan itu Bapa yang kekal loh saudaraku.
Dia adalah satu-satunya Bapa yang kekal untuk kita semua. Kalau Bapa yang di dunia ini sementara akan meninggalkan kita, kita mau lari ke siapa? Tetapi lari kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah membiarkan kita, amin. Karena Dia tahu, saudaraku, apa yang kita mau, apa yang kita mau butuhkan. Haleluya. Seperti Bapa saya kepada anak-anaknya, demikian Tuhan saya kepada orang-orang yang takut akan Dia. Makanya saudaraku, kalau kita jangan takut. Hidup ini kita jangan takut. Enjoy saja saudaraku. Apapun yang terjadi, kita harus bersandar sepenuhnya kepada Tuhan. Karena kasih setianya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita semua. Haleluya. Coba kita lanjutkan kembali, ya. Di Injil Yohanes 15. Berharap akan kasih setianya Tuhan. Injil Yohanes 15 ayat 19 sampai 17. 17 ayat 9 sampai 17. Nah, ya. Di situ katakan seperti Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Tinggal di dalam kasihku itu. 10. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. 11. Semua itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. 12. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi seperti aku telah mengasihi kamu. Ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. 14. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. 15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah dengar dari Bapakku. 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya kamu minta kepada Bapa dan dalam namaku diberikannya kepadamu. 17. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang Amin, haleluya. Ini perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Kita harus mengasihi satu sama yang lain, amin. Supaya apa? Kita akan tetap tinggal dalam kasihnya Bapa. Kalau kita tidak mengasihi yang kelihatan saja, saudaraku, ya, kita jangan berharap kita punya kasih setia daripada Tuhan. Artinya kita tidak tinggal dalam Tuhan. Kalau kita tinggal di dalam Tuhan, kita akan otomatis mengasihi satu sama yang lain. Kita tidak akan cuek satu sama yang lain. Kita akan saling menghargai, saling menghormati satu sama yang lain. Haleluya. Ya. Poin yang kelima, ya, sebagai poin yang terakhir, mengalahkan dunia. Waduh, haleluya. Mengalahkan dunia. Ya. Coba kita buka di 1 Yohanes 5. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5. Haleluya, baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Setiap orang yang percaya bahwa adalah Kristus lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia, yang melahirkan mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya itu tidak ada. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia?
kita. Iman kita. Iman kita yang bisa mengalahkan dunia. Iya. Kalau kita nggak punya iman, bagaimana kita bisa mengalahkan dunia? Amin. Kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah juru selamat untuk kita semua. Karena begitu besar kasih Allah ke dunia, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan hidup yang kekal. Jadi saudaraku, kita akan memperoleh hidup yang kekal asalkan kita jangan meninggalkan kasih setianya Tuhan. Amin. Jangan tinggalkan kasih setianya Tuhan. Oke, puji Tuhan. Amin. Kita baca firman Tuhan, kiranya Tuhan memberkati. Kami undang musik maju ke depan.